Terima kasih Anda terus menyimak Mata Najwa episode Poles Politis. Hajatan besar demokrasi sudah diambang pintu. Inilah masa panen raya konsultan politik dan lembaga survei. Namun bagaimana konsultan politik dan lembaga survei mengatasi intervensi adanya survei pesanan? Bagaimana pula menyetir opini publik dari survei pesanan itu? Telah hadir Dendi Susianto, Direktur Lembaga Konsultan Politik Indonesia, dan seorang peneliti sosial politik, Agus Sudibyo. Selamat malam Mas Dendi, Mas Agus. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ke Lembaga Konsultan Politik Indonesia, LKPI, Mas Dendi. Persisnya jasa Anda itu meliputi apa saja? Kita itu mulai dari persiapan, sampai desain, sampai implementasi. Kalau lembaga Anda itu juga mengurusi survei yang diperlukan untuk kemudian mengimplementasikan strategi, atau itu sesuatu hal yang terpisah? Ya, melakukan juga, karena itu kita kalau mau membuat strategi mobilisasi ataupun strategi pencitraan itu butuh data yang akurat. Nah, salah satu data yang diperlukan adalah hasil survei. Termasuk menggunakan survei sebagai instrumen untuk kemudian mempengaruhi opini? Sebenarnya kadang melakukan gitu juga. Oke, saya ke Mas Agus. Mas Agus, Anda peneliti sosial politik dan sebelumnya juga pernah bekerja di lembaga survei. Kalau kita bicara soal pekerjaan yang paling sering digarap lembaga survei, kaitannya dengan hiruk-pikuk demokrasi saat ini, itu apa saja kalau bisa Anda pinpoint? Ya, sebenarnya kan kita bisa bagi tiga sebenarnya kan. Jadi instrumennya kan survei itu sendiri, atau sebenarnya tidak harus survei. Jadi penelitiannya, karena penelitian itu macam-macam. Kemudian menyediakan jasa konsultasi politik, konsultan politik, dan kemudian yang terakhir adalah pemenangan pemilu gitu ya. Jadi saya berpendapat seharusnya oke lah kalau penelitian dengan konsultasi politik jadikan satu, menurut saya masih make sense gitu ya. Tapi harusnya ini dua hal ini dipisahkan dari katakanlah kegiatan atau bisnis pemenangan pemilu. Karena gitu ya. Kekhawatirannya? Ya karena kalau lembaga survei, lembaga penelitian itu kan dia harus independen, dia harus profesional, dia harus jujur gitu ya. Sementara kalau dari sudut pandang pemenangan pemilu itu kan, ya itu kan seringkali menghalalkan segala cara. Bukan begitu, tapi tujuannya kan untuk memenangkan memang. Menurut saya bukan pesanannya itu yang bermasalah gitu ya. Tetapi bahwa kalau kemudian lembaga survei menangani survei pesanan dan kemudian survei pesanan itu dipublikasikan secara terbuka gitu. Ya, itu yang sebenarnya tidak etis gitu ya. Kalau lembaga survei pesanan itu ya digunakan untuk kebutuhan internal harusnya. Kalaupun kemudian dipublikasikan gitu, harusnya ada transparansi sebenarnya. Ini survei ini dibiayai oleh siapa? Gitu. Nah, itu yang sering tidak dilakukan, ditransparansikan, atau media yang mengutip survei itu lupa untuk menanyakan. Ini sebenarnya survei yang baru di konferensi perskan hari ini itu sebenarnya siapa yang mendanai. Nah, saya kira publik berhak tahu tentang hal itu. Oke, rata-rata sekarang menangani caleg? Sekarang masanya caleg. Jadi untuk pilkada sudah agak selesai. Beberapa bulan yang lalu sudah turun dan masuk ketika musim caleg tiba sekarang udah. Ketika dulu di pilkada, wali kota, gubernur pernah Anda tangani langsung? Ya. Siapa kalau boleh spesifik disebut? Kalau di wali kota di Medan ya dulu lah pernah. Kemudian di Kalimantan, ada di Kabupaten di Balangan, kemudian di Tabalong, kemudian di Magelang, kemudian di Lebak, di Sopeng. Hampir semua Anda menerima semua klien yang datang ke Anda, atau ada seleksi internal yang Anda lakukan? Kita tidak melakukan seleksi yang spesifik, kita pasti diterima. Semua pasti Anda terima? Ya. Terima. Walaupun misalnya track recordnya... Persoalan tidak diterima biasanya pas negosiasi, ternyata kita tidak satu frame lah gitu. Tapi prinsipnya kita menerima. Menerima semua? Anda tidak harus merasa setuju dengan visi misi calon klien ini, yang penting dia bersedia untuk mengikuti saran dan strategi yang Anda ajukan? Visi dan misi kadang-kadang malah kita yang menentukan. Oh begitu? Kita, misalnya gini, ini jadi orang... mereka tidak punya visi misi sendiri yang mengatur semua lembaga konsultasi? Justru itu niat baik saya. Artinya saya akan mengarahkan visi dan misi, misalnya gini, orang ini kurang baik visi misinya. Justru akan saya paksakan, Anda harus punya visi dan misi yang baik. Jadi siapapun praktis bisa saja maju dengan niat apapun karena tidak kejelasan visi misi, karena toh itu nanti bisa dipoles oleh si lembaga konsultasi ya? Bukan dipoles lah, tapi saya arahkan. Diarahkan. Bagaimana Mas Agus Anda melihatnya?
Yang perlu diperhatikan misalnya begini ya, ini soal aliran dana gitu ya. Dana yang digunakan oleh caleg-caleg atau kandidat pilkada itu dari mana gitu ya. Di sini perlu kehati-hatian bersama gitu. Jadi kan ini terkait persoalan good governance, transparan dan seterusnya. Itu saya kira Karena perputaran uangnya jumlahnya sangat besar itu. besar dan barangkali teman-teman yang terjun di bisnis konsultasi politik atau pemenangan ini tidak cukup punya waktu untuk melakukan tracing ya. Jadi ini sebenarnya dananya dari mana sih gitu loh. Oke. Ini dana putih atau dana gelap atau abu-abu Oke, ya. coba saya tanya Mas Den ini, kalau kita bicara soal fee atau biaya itu berapa kisarannya? Kalau Anda menangani klien, bupati di Jawa katakanlah. Oke. Dalam struktur budget di konsultan politik itu kan ada 3. Pertama itu biaya program, kedua biaya operasional, kemudian yang 3 itu fee. Gitu. Nah, yang Anda tanyakan mungkin fee ya. Kalau fee itu kan dibayarkan kalau kita menang. Kalau tidak menang ya kalau saya tidak dibayar. Sukses fee. Success fee. Begitu. Kalau tapi biaya operasional kemudian juga biaya itu kan tetap harus juga Anda kelola juga kan uang itu kan? Dana itu Anda kelola tidak? Kalau saya tidak mengelola, mungkin konsultan lain mengelola. Kalau saya tidak mengelola. Tapi biaya konsultasi atau biaya untuk membayar jasa profesional Anda selaku konsultan yang memberikan advice itu? Ya itu masuk dalam biaya operasional. Nah, itu berapa? Berapa persen dari biaya operasional untuk membayar jasa konsultasi? Itu saya lebih mungkin nggak besar itulah karena itu Berapa tuh? Nggak besar tuh relatif loh, Mas. 20%. 20% kah? tidak saya tidak saya mengambil di fee pemenangan saya tidak ngambil di mungkin lembaga lain mengambil tapi saya di biaya operasional saya cukup untuk biaya makan, biaya hidup, transportasi, komunikasi itu kawan-kawan di lapangan lah. Which is berapa tuh kisarannya? Ya kalau untuk kabupaten atau gubernur ya kurang lebih antara 50 sampai 100. Sebulan ya, 50 sampai 100 sama 1 bulan Iya. untuk biaya operasional, Iya. menggerakkan dan sebagainya. Nah, kalau sukses fee? Ya range-nya antara 300 sampai 500 nanti. 300 sampai 500 juta. Itu kalau kita bicara kabupaten begitu ya. Jadi pemenangan untuk kabupaten. Iya. Jadi kalau tidak menang tidak dapat sukses fee. Saya tidak. Pernah ditipu klien tidak? Sudah menang terus tiba-tiba tidak dibayar sukses fee. Ya itu pernah lah, itu Pernah biasa, ya? biasa itu. Oh, biasa. Jadi lebih dari sekali artinya ditipunya. bukan sesuatu kita karena gini mungkin dia kesulitan persoalan uang dan kita sudah sama-sama enak ya sudah nggak masalah. Jadi akhirnya dilupakan tuh sukses fee ya. Ya begitulah. Oke. Atau komitmen jangka panjang, proyek berikutnya barangkali. Begitu. Kalau kita profesional enggak lah. Itu tergantung kepada kepada keteguhan iman dari lembaga survei itu gitu ya. Apakah dia